Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa wabarakatuh. sahlan wa marhaban dalam programnya Majelis Rasulullah Barbecue. Bincang bareng Golbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih di tempat yang sama di Bang Golbi ya. Iya, Nah, di kita masih di Pilion Cafe. Pilihan Cafe, alhamdulillah. Nah, di sini. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang lanjutan yang kemarin ya Bang Golbi ya. Karena kemarin tuh udah banyak. Nah, sekarang kita mau tambahin lagi nih. Masih banyak pembahasan yang harus Karena kita nggak bahas. berasa emang ngobrol ya, Tahu-tahu udah setengah tatonya jam. produser udah ngomong, wah sekian gitu, durasi. Iya, durasi udah gini-gini Bang. Udah begini-begini. Apa maksudnya? Gini-gini maksudnya. Jam baru. Padahal dia nggak pakai jam, udah begini-gini aja. Nah, mungkin ini bisa dibilang lanjutannya kemarin nih Bang Kolbi ya. Nah, kalau kemarin itu kita ngebahas dari antum awal pertama masuk dari Hadro MR jadi vokal muncitnya gitu. Nah, tapi kalau sekarang Ane tuh lebih penasaran nih dari kita nih, penasaran masalah pembenaran qasidah Bang Kolbi. Yang mana antum bilang Habib maunya qasidah gini. Nah, itu kira-kira antum dapat qasidah yang kayak gitu tuh Bang. Maksudnya karena kan ada qasidah yang bisa dibilang yang udah rame di mana-mana MR bawain. Cuman kadang ada juga yang qasidah belum ada di mana-mana MR pernah bawain. Nah, itu kira-kira antum dapat qasidah itu dari mana gitu, Bang? Ana referensi utama Ana itu qasidah-qasidah Hadramut Rapsan. Ya, sekarang dengan berkembangnya teknologi, alhamdulillah di YouTube banyak tuh qasidah-qasidah Hadramut. Klik aja tuh, tinggal kita klik di YouTube tuh di kolom pencarian itu udah banyak tuh muncul. Tapi memang kebanyakan qasidah Hadramut itu yang sifatnya fardiyah, bukan jam'iyah, maksudnya yang tanpa musik. Kayak gitu kan rata-rata Hadramut kan fardiyah ya. Ane dari situ ngambil referensinya. Nanti misalkan ini Ane pelajarin, terus Ane bilang, oh ini bisa nih kalau misalkan pakai nada ini dengan hadro, dengan tiron gitu. Itu jadi referensi qasidah utama Ane sebenarnya dari Hadramut. Oh gitu. Tapi kalau setelah antum dapat qasidah, misalkan ini kayaknya qasidah ajib nih mau dibawa nih. Itu antum konfirmasi dulu nggak? Kalau dulu sama Habibana gitu. Itu antum konfirmasi Habib mana mau bawain qasidah ini kira-kira gimana? Minta pendapat Habib atau antum bawain dulu, Habib dengar baru gimana gitu. Di zaman Habibana? Iya, dulu di zaman Habibana pas lagi dulu. Iya, lalu misalkan Bib, kalau Habibana gini Rapsan. Ente nggak ada qasidah baru nih. Oh, gitu. Kode. Iya, jadi kan ini jamaah mungkin banyak juga yang jamaah-jamaah lama nih, jamaah-jamaah lama bawain qasidah-qasidah yang dulu dong. Iya, benar. Atau enggak qasidah-qasidah yang lama. Aneh nggak bisa gue baca qasidah lama Rapsan. Orang pada protes. Iya kan? Ya Rabbah, kan lama. Ya Rabbah mah waktu mau bisa 2 jam. Bisa 2 jam lama. Makanya. Aneh nggak bisa gue qasidah lama, aneh nggak bisa dah. Gitu. Bercanda. Iya. Enggak, jadi tuh Habibana tuh selalu gitu. Nanti kan ada qasidah baru gitu. Ini kan qasidah Habib Umar kayak, qasidah Habibana Ali kayak gitu. Qasidah Habib Imam Haddad misalnya gitu. Siapa Habib? Zaman dulu kita sih aneh lah nyari dari referensi qasidah gitu. Jadi kita juga dituntut untuk eksis, juga dituntut untuk selalu belajar gitu. Jangan qasidah itu aja. Kalau misalkan ada bilang enakan qasidah dulu, bukan kalau menurut aneh sih bukan enakan qasidah dulu ya, tapi mungkin kalau yang sekarang namanya baru, kan ente baru pertama kali dengar. Belum familiar. Benar. Kalau 2 atau 3 kali ente dengar, ane rasa ente udah mulai menikmati. Betul. Kalau itu sih masalah waktu aja sih gitu. Dan kita harus tetap eksis. Jadi jangan terpaku dengan qasidah itu aja gitu. Habibana dulu menuntut gitu. Nggak ada qasidah baru nih yang ente bakal baca gitu. Sangat kayak gitu Rapsan. Oh, tapi kan emang mungkin dari telinga-telinga jamaah itu kayak denger MR tuh bawa qasidah dulu tuh yang bener-bener masuk ke zuk banget nih. Zuknya masuk buat ke hati tuh aneh. Ya Zakiri Nabi. Ya Robbama itu kan bisa dibilang salah satu qasidah yang jadi andalan. Ya ciri khas nih. Tapi kayak kalau misalkan memang bukan bawain Bang Kolbi atau MR, kayak gimana rasanya gitu. Beda kan? Beda. Ya pasti beda kan yang baca orang mana masa yang baca orang suaranya aneh. Nah, itu dia berarti lip sync kalau begitu ya. Udah. Jangan bengong aja. Ini samping saya pemirsa bengong aja nih. Kameramen ngantuk. Gitu. Oke. Jadi emang pembendaraan qasidah itu emang penting ya Bang. Tapi ada patokan nggak Bang? Kayak misalkan harus ada qasidah baru setiap minggu, ada qasidah baru setiap bulan atau gimana gitu Bang? Enggak. Jadi misalkan
Habibana ngasih ngasih reminder, misalkan ada nih nanti biasanya per event Rapsan. Misalkan yang ke depan nih, misalkan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi itu Habibana udah prepare tuh. Qasidah baru ada nggak yang baca dibuat event itu? Nah ini kan udah mulai ngulik tuh. Ini ada beberapa Habib kirim misalkan gitu. Aneh ajukan ke Habibana. Ini qasidah Habib Umar Habib. Gitu tuh. Terus kalau bilang, oh iya udah bawain. Gitu. Oh gitu. Jadi biasanya momen. Berarti balik lagi kayak momen ya. Momen. Eventnya apa, Isra Mi'raj ya bawanya yang ini. Iya. Gitu. Mungkin kalau yang didengar kayak kemarin itu Bang ya, pas lagi malam Jumat kali Bang ya. Yang yang qasidah khusus kelahiran Fatimah Zahra. Fatimah Zahra tentang qasidah Fatimah gitu. Sayyidah Fatimah semuanya kemuliaan. Itu kan lebih mengena kan? Iya. Itu. Jadi emang ada eventnya, berarti emang qasidah itu siapkan khusus event. Iya. Rajab ada Rajab, Ramadan ada Ramadan. Sampai haji katanya. Haji juga ada. Jadi apa namanya? Kita sebenarnya nggak kekurangan ulama yang sudah menulis dengan karangan yang terbaiknya gitu. Jadi tinggal kita aja sebagai pencinta ya. Seharusnya kita yang mengulik lagi atau menggali lagi qasidah-qasidah yang mereka telah tulis. Itu yang seharusnya PR jadi buat dari Majelis Rasulullah sih sebenarnya. Kalau kita nggak bisa menyamakan dari hadroh luar, hadroh lain, itu kan masing-masing punya fashion kan. Betul. Tapi kalau misalkan di MR emang udah patokannya dan pakemnya seperti ini. Oh gitu. Nah, bener sih Bang, kayaknya yang kita dengar nih kayak wah ini qasidah asing nih. Cuman ada, ya maksudnya kayak ini baru pertama kali kita dengar, majelis ini belum pernah bawain. Justru majelis lain ngikutin MR. Oh gitu, aneh nggak tahu tuh. Nah, itu banyak tuh Bang kalau yang kayak gitu. Iya, kayak misalkan qasidah-qasidah yang bisa dibilang yang kayak Rohatil. Nadanya. Itu kan Rohatil kan qasidah lama, maksudnya orang udah sempat bawain dengan nada yang familiar, yang bisa dibilang coba dong bawain dong. Suaranya enak Bang Golbi dah. Enggak enak. Coba aja. Enggak mau, aneh malu ah. Ya, itu qasidah-qasidah yang kayak gitu. Terus kan ada qasidah nadanya baru nih. Nah, itu kalau yang kayak gitu-gitu gimana itu Bang Golbi? Maksudnya antum ada rumusnya sendiri sendiri, oke. Apa gimana kira-kira? Mungkin kita bahas setelah segmen ayo dong. Oke, mungkin waktunya kali ya, Iya. Nggak durasi ya. Nggak durasi. Oke. Ente ngomong dong. Masa aneh ngomong? Oke. Kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan lagi deh, ntar deh. Jadi penasaran. Iya. Kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, betul. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, balik lagi dalam program Barbecue Bincang bareng Golbi. Nah, Bang Golbi, tadi kita sambung lagi yang tadi nih, sempat keputus nih, tentang gimana cara antum ngambil ngulik-ngulik qasidah. Karena kan kalau orang-orang tuh ngulik qasidah, contoh misalkan aneh sempat dengar artis-artis penyanyi-penyanyi itu kalau misalkan ngulik qasidah, aneh harus di tempat yang sepi, aneh harus ke gunung, aneh harus ke laut, gitu-gitu deh. Nyari inspirasi. Gitu. Nah, kalau antum gimana tuh Bang? Qasidah-qasidahnya. Aneh unik nih. Gimana tuh? Aneh unik nih, pemirsa mungkin aneh juga baru ungkap di sini, ya kan? Kalau aneh lebih seringan di kendaraan. Kendaraan, misalkan aneh mesti naik motor ya. Satu aneh
lebih suka naik motor karena waktunya kayaknya lebih efisien gitu. Tapi tergantung keadaan juga, nggak mungkin kita naik motor terus kan gitu. Betul. Jadi aneh di motor tuh Rafsan, ya aneh sambil nyari nada gosida. Ketika nada gosida itu dapat, aneh langsung keluarin handphone untuk record, untuk ngerekam. Banyak tuh gosida-gosida yang nadanya tuh aneh karang, aneh ngarang. Aransemennya gitu. Nah ini bisa nih, misalkan aneh mau bawain gosida ini nih, aneh udah tahu tuh teksnya udah tahu. Nah itu nadanya enak gimana ya? Udah tuh, aneh sepanjang aneh jalan aja tuh, aneh sepanjang aneh jalan di motor tuh, di motor waktu itu aneh Jupiter waktu itu. Udah sekarang motornya kemana itu? Banyak aneh di situ tuh dapat inspirasi tuh. Jupiter Legend ya? Iya Jupiter Legend. Bener. Karena itu hadiah dari Habibana juga, ya kan? Dulu operasional MR tuh orang-orangnya tuh dikasih buat mempermudah ya itu. Iya bukannya aneh doang, banyak orang-orang yang beliau kasih buat operasional MR. Oh gitu. Iya gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya itu aneh lagi sepanjang jalan aneh nyari inspirasi. Sepanjang jalan tuh kayak lagu-lagu misalkan gosida-gosida yang terkenal misalkan ya Rasulullah SAW, terus yang apa namanya versi Guru Zaini yang ya cuman yang versi tingginya tuh versi yang nada keduanya tuh aneh ngulik di situ ilahi lastu firdausi ala. Banyak sih gosida rata-rata hampir rata-rata emang aneh nguliknya di motor. Nah ketika aneh dapat nada nih nah itu aneh langsung berhenti, aneh stop pas berhenti aneh langsung ngambil handphone aneh record pakai suara sendiri, pakai suara orang. Masa yang dapat inspirasi aneh yang nyanyi yang gosida orang. Terus gitu ditanyain, bang saya dapat inspirasi nih nyanyiin dong. Hah apaan? Iya bingung kan gitu. Ya wah hasil tuh gitu Rafsan. Ketika misalkan aneh udah dapat nih, wah dapetnya enak nadanya nih. Nah terus aneh tadi tuh aneh record terus aneh langsung sounding ke jemaah munsyid nih. Nih aneh dapat nada begini. Ada yang kurang nggak? Misalkan ada yang mau nambahin gitu. Oh ini yang nada keduanya bang, yang enak diginiin gitu. Jadi sebenarnya munsyidin MR nih masya Allah juga. Cuman makanya kan aneh kalau beberapa kali kesempatan aneh selalu jangan aneh yang baca. Mungkin jamaah udah bosen. Kalau suara aneh mungkin jamaah bosan, aneh yang muling baca kan. Makanya aneh ngasih kesempatan buat yang munsyid yang lain. Nanti baca dong gosida. Maksudnya aneh pengen tahu dia sebenarnya punya talent, punya basic suara yang pasti berbeda dengan suara aneh gitu. Jadi jemaah juga kan ya ada warna lah. Mungkin kalau suara aneh mulu yang mengisi telinga jemaah bosan lah. Jadi aneh kasih kesempatan buat yang lain. Tapi gitu. kalau dari survei yang aneh bikin sih bang, baru banget. Di mana? Di YouTube, di komen YouTube katanya kalau antum nggak qasidah kangen gitu katanya. Iya katanya sih gitu. Hadir majlis dah. Nah, jadi beda ya. Aneh bacanya pasti Arabi Sholih atau enggak Mahalul Qiyam gitu. Karena beda ya kalau misalkan kita dengerin yang ada di streaming sama datang langsung beda ya. Beda lah. Jauh dong. Nah jadi makanya yang belum sempat hadir datang dah. Iya. Saya ngundang nih sekalian, saya ngundang lah tuh yang jamaah-jamaah yang lama, yang udah punya istri dan anak, ajak istri dan anaknya untuk kembali hadir di Majlis Rasulullah SAW. Kalau kita tunjukkan kita nih setia terhadap Habibana Munzir lah gitu. Itu dia. Nah balik lagi tuh bang, berarti qasidah ini jadi bahan diskusi antar para munsyid ya bang? Iya. Berarti kalau gitu mereka juga punya kayak, aneh mau bawain qasidah ini dong bang. Tapi itu persetujuannya gimana bang? Kayak, ini nggak sesuai nih sama dulu Habibana gini gitu, apa gimana? Iya, bang? makanya kan aneh tanya nih, biasanya sounding ke jamaah munsyid nih. Ada nggak qasidah yang ente mau baca nih gitu. Tapi kebanyakan mereka selalu nunggu dari aneh. Jadi aneh lagi otaknya. Aneh sih nggak gimana-gimana, alhamdulillah. Cuman aneh pengennya tuh mereka juga berkembang gitu. Mereka punya talent, mereka punya kemampuan yang juga layak untuk dikembangkan lah gitu. Betul. Jadi jangan terpaku dengan aneh juga, Nafsa. Aneh bilang gitu tuh sama ketua sekarang nih, Fauzan nih. Beliau kan juga vokal kan. Makanya kalau vokal sebenarnya harus banyak lagunya. Betul. Lagunya kayak gimana nih? Kan kalau orang Betawi dulu banyak lagunya loh. Nah vokal harus banyak lagunya. Kalau nggak ada lagunya, dia bingung. Mau bawain apa? Jadi gitu Ramsan. Jadi kembali lagi ke tadi pertanyaannya. Ya berarti jadi bahan diskusi kalau misalkan mereka bikin. Ya, aneh nanya, nih ada nggak qasidah ini? Misalkan dari teman-teman ada, bang aneh mau bawain qasidah ini, nadanya kayak gimana? Gitu. Terus kalau memang itu bagus, aneh bilang, ya udah bawain.
Ada misalkan, wah ini rumusannya nggak begini, salah. Oh. Gitu. Kan qasidah ada rumusannya. Gitu. Misalkan ini rumusannya sebenarnya bacanya harusnya begini. Coba ente nanya nadanya rumusnya yang ini gitu. Oh gitu. Ya, terus kembali lagi tuh. Nanti kita mungkin buat episode khusus ya bagaimana tuh emang rumusan seperti apa sih di qasidah? Iya. Di qasidah emang ada rumusan gitu atau hanya baca ya begitu aja. Ya, orang misalkan kita dengar ya kita bawa ini majelis kita gitu. Enggak, sebenarnya qasidah ada rumusannya. Oh gitu. Jadi emang nggak sembarangan kayak qasidah ini dicocokin pakai nada yang ini tuh kadang nggak cocok ya Bang. Walaupun menurut kita pas gitu. Menurut kita pas ya. Tapi bisa juga nggak cocok kan dengan rumusnya gitu. Iya bisa juga nggak cocok dengan rumusnya gitu. Misalkan ketukan ya, kalau Habib Abdurrahman Habsyi itu ngajarinnya itu biar lebih gampang. Rumusan ketukan aja, misalkan ada yang 12, 13, 14 gitu. Nah, ketika qasidah yang rumusan ketukan 14 dibawain ke 13, kalau dalam bahasa ini misalkan bahar basit dibawainnya misalkan bahar kamil, ya itu nggak pas. Tapi kalau orang yang nggak tahu rumusan sah-sah aja. Sah-sah aja. Jadi seakan-akan itu dipaksain. Asal masuk. Asal masuk. Gitu. Tapi kalau orang yang tahu rumus ini, oh ini bukan qasidahnya salah nih. Oh, salah rumusan bahasanya gitu. Berarti bisa pakai nagum ya? Kayak nagum Quran gitu-gitu. Iya, nagum gitu. Kalau nagum kan lebih ke nada. Nada. Kan ada syika. Oh iya. Ada ada jiharka, nahwan, kurdi, kayak gitu-gitu. Itu di qasidah juga ada. Ada gitu. Ros, iya kan ada. Oh. Nanti panjang itu. Wah. Wajib. Itu episode khusus mungkin kita kalau misalkan ini kita undang aja ntar. Munsyid. Boleh. Iya kan? Taruh aja situ tuh. Ya, asyiknya. Biar banyak yang nonton. Iya, biar banyak yang nonton. Gitu, Rapsan. Terus ini juga Bang, kalau tadi nguliknya di atas motor. Yang jadi, bahasanya ya, inspirasi antum nih, kalau bawain qasidah kayak tadi kan ya Rasulullah ada yang versi Guru Zaini. Itu antum ngedengerin itu qasidah-qasidah dari mana aja, selain Hadramaut gitu Bang? Apa dari Solo, dari mana gitu? Iya, ini dengerin semua. Gitu. Aneh dengerin yang masuk dengan karakter aneh pakai. Oh gitu. Ya kayak misalkan di di Ariyat Solo, Habib Anis tuh, Allahyarham, terus di Guru Zaini kumpul, itu kan masuk dengan karakter aneh tuh. Ya aneh pakai di Hadram Majelis Rasulullah tuh aneh pelajarin dulu. Wah ini enak nih. Oh gitu. Gitu ini enak nih. Wah ini pas nih dengan. Ya Nabi Al-Hadi kan Guru Zaini. Iya. Guru Zaini itu yang mempopulerkan. Salah satunya ya, gitu. Kalau qasidah itu aneh bingung Rapsan kadang-kadang. Siapa yang baca duluan? Iya. Yang mengklaim dia mungkin di saat dia mengcover bawain qasidah itu viral. Betul. Tapi orang langsung statement, oh ini punya dia gitu. Oh gitu, bener sih. Kan? Iya bener. Karena kan ada aja qasidah yang kayak gitu ya Bang. Ada. Qasidah yang awalnya udah sempet sering dibawain tapi nggak viral, tahu-tahu di cover sama salah satu orang yang bisa dibilang itu punya penonton banyak, jadi viral dan itu diakuin sama penontonnya. Iya, penontonnya. Padahal penyanyinya mah nggak ngakuin. Oh gitu. Karena qasidah ini ya mungkin dia kalau menurut Ani ya dia nggak perlu pengakuan dari manusia. Betul. Kalau Ani diakuin sama guru Ani Habib Bandar Munzir, terus syukur-syukur diakuin atau diterima oleh Rasulullah SAW, bagian itu udah lebih dari cukup ketimbang daripada kuping manusia. Betul. Makanya itu aneh dari awal nggak terlalu muluk-muluk. Ini qasidah ini agar viral. Niatnya udah lain. Bukan lillah walir rasul. Nah, itu udah beda. Oh gitu. Kalau aneh dari awal karena emang kita berkembang sebelum adanya atau sebelum berkembangnya dunia internet. Jadi kita ya udah biasa begitu aja. Ada atau tidak viral atau enggak atau viral bukan urusan. Bukan urusan. Jadi emang tujuannya bukan viewers ya. Bukan viewers. Gitu. Ya syukur-syukur misalkan itu terkenal hingga orang pada ikut banyak salawat, itu alhamdulillah. Oh, gitu. Tapi itu bukan tujuan utama. Tapi qasidah MR ada ya Bang kayaknya yang mencuat naik ke atas. Tapi orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah. Kayak misalkan contoh yang tadi yang kepotong ya Bang ya, masalah rohati itu satu lagi, man ana. Nah ntar itu kita bahas lagi deh Bang, setelah pesan-pesan berikut ini. Oke.
Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, balik lagi di program Barbecue, bincang bareng Golbi. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi Bang Golbi nih yang tadi nih. Qasidah-qasidah MR yang bisa dibilang awalnya nggak ada yang tahu, terus akhirnya viral, dan nggak ada yang tahu juga itu bahwa dari MR. Satu ya, yang paling contoh familiar banget itu Man Ana ya Bang? Man Ana Laulakunya. Itu antum yang aransemennya gimana tuh Bang? Sama kayak yang di atas motor? Iya, itu yang di atas motor. Oh gitu. Itu di atas motor itu. Jadi kalau buat Man Ana waktu itu Ane sebenarnya udah bilang sama tim multimedia, nih ente mau rame nggak nih? Biar kita ngikuti viral misalkan. Kan banyak orang yang ngeklaim Qasidah Man Ana itu ya yang mempopulerkan dia gitu. Dan kembali lagi kepada niat sebenarnya Rapsan. Makanya Ane juga nggak terlalu gimana. Maksudnya biarin lah. Ya ada yang ngeklaim dia yang mempopulerkan, dia yang pertama kali baca, bagiannya ya udah nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau ditanya historinya ya memang itu sebenarnya jejak digitalnya itu ada di Habibana. Kan ada rekaman Habibana, mungkin nanti tim multimedia tuh bakal tayangkan yang Habibana Qasidah Man Ana Laulaku. Itu Qasidah Man Ana itu Ane Karang nadanya ya. Nadanya Ane Karang itu di haul ketiga Habibana. Sekitar tahun 2016. Kan Habibana wafat tanggal 2013 ya. Itu pas ketiga tuh Ane bingung gitu. Qasidah apa ini yang Ane baca di haul Habibana ya? Nah, terus Ane ingat tuh Habibana Qasidah Man Ana ini kan qasidah Imam Umar Mukhdar bin Abdurrahman As-Segaf kan ini qasidahnya. Beliau selalu baca nih qasidah ini di hadapan guru-guru beliau. Misalkan kalau ziarah beliau sering baca ini di hadapan makbaroh para aulia sholihin. Nah, itu Ane mungkin Ane baca Qasidah Man Ana aja ya, cuman nadanya gimana ya? Supaya masuk ke hadroh. Kan ini kan fardiyah kan. Udah tuh, ya seperti itu tadi di motor, Ane jalan ya, sepanjang jalan gue nyari dah tuh, Ane nyari kuli-kuli. Oh dapat nih, Ane langsung ngeluarin handphone. Wah ini kayaknya enak nih. Ane rekam, pas Ane rekam, terus Ane sounding ke tim munsyid. Ya. Ini Ane dapat Man Ana nih, cocok buat haul Habibana nih. Terus gimana nadanya nih? Nah itu ada tambahan dari tim anak yang lain. Ya. Nada keduanya kalau bisa yang di akhir begini Bang. Terus kalau bisa yang di akhir misalkan rame-rame misalkan baca yang kan lebih dapat gitu. Oke, itu teknis. Tapi awalnya ya itu Ane tadi dasarnya dari antum. Di motor tuh Ane dapat. Ya biasa lah di motor. Tapi kalau nggak salah itu Vario. udah pindah. Udah pindah dari Jupiter. Iya. Oh, tapi kalau itu inspirasi qasidah awalnya nih, nadanya itu gimana Bang? Kalau Ane gini, Rapsan, Ane qasidah itu kan tadi seperti yang saya dibilang ada rumusan ya. Misalkan Ane tahu nih, ini rumusannya ada 13 atau 14. Ya udah Ane cari referensi qasidah yang dengan rumusan itu. Banyak banget tuh, misalkan kalau 14 tuh kayak Maulaya Sholli wa Sallim tuh, dari mana badai itu kan ketukannya 14 tuh. Itu paling banyak tuh, enak tuh. Nada-nadanya banyak banget. Ya udah, ya Ane ngulik deh tuh bahasanya gitu. Wah ini masuk nih dengan qasidah ini gitu. Kalau Man Ana ketukannya? Ketukan Man Ana 13 kalau nggak salah. 13. Ada kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwaakum. Itu yang fardiyah. Berarti ada nggak, maksudnya sebelum nada yang antum pakai buat Man Ana, ada nggak qasidah lain yang nadanya mirip-mirip sama Man Ana? Ada. Oh ada. Ada. Kita nggak ada yang ngeh kali ya? Nggak ada yang ngeh. Bener. Karena kan qasidah nih, rumusan itu satu rumusan misalkan ya. Misalkan ketukan 13, misalkan basit, kamil lah bahasanya gitu. Itu ada ribuan qasidah dengan ketukan yang sama. Cuman kita nggak paham ketukannya, berapa ketukannya. Dan ketukannya dan nadanya juga ada mungkin ratusan sampai ribuan nada. Gitu. Itu ajaibnya qasidah tuh. Bener. Gitu. Jadi bisa dibilang ya walaupun ketukannya sama, cuman nadanya lain-lain. Ketukannya sama, misalkan nadanya lain-lain. Gitu. Gitu. Misalkan Maula nih, misalkan Maula ya Sholli wa Sallim daima. Itu bisa Yartah Galbi masuk ke situ. Atau Bi Fatimah masuk ke situ. Atau mau apa lagi? Ya Zakirin Nabi sama itu dengan ketukan Maula. Coba nih, nanti mau coba. Coba Bang, coba. Yang Maula yang nanti kenal gimana? Maula ya Sholli wa Sallim.
Ya zakirinan nabi, fuztum bi dzikril habib. Habibi qadruh ilal maula wasiur rahim. Satu ketukan. Pas berarti ya. Pas berarti. Yarta Golbi. Yarta qalbi idza hadqat zakara Fatimah binti Nabil Mustafa anwaruna daimah. Sama. Nggak ada yang berarti. Nanti gue baru denger itu. Baru denger ya? Bisa dipakai itu rumus namanya. Oh gitu. Itu rumus. Cuman kan kalau satu rumus dipakai beberapa qasidah mungkin emang nggak ada nada lain gitu. Iya. Padahal satu rumus itu mungkin ada ratusan. Nah itu juga PR jadi buat Ana dan juga buat tim Hadhrah Majelis Rasulullah untuk selalu belajar lagi. Iya, belajar lagi, nyari-nyari lagi, ngulik-ngulik lagi. Itu. Jadi lagu Man Ana nih yang viral tuh, itu awalnya itu nadanya itu diciptainnya itu nadanya itu di atas motor. Di atas motor Vario. Iya, di atas motor Vario 150. Nah, berarti Honda itu patut berbangga ya, Bang. Honda itu patut berbangga dong. Honda patut berbangga. Betul. Mungkin dari Honda mau ngasih kita sponsor untuk program ini. Ya. Bukan Jupiter tuh yang lama. Yang dulu. Itu kameramen Jupiter, bukan. Oke. Gitu. Nah, mungkin gitu ya Bang ya. Emang qasidah Man Ana ya. Sampai ada yang nge-remake ya. Misalkan ganti tadanya yang Man Ana. Terus ada juga yang Man Ana ya Syaikhi yang itu. Sah-sah aja. Sah aja. Banyak modelnya ya Bang. Banyak modelnya. Kalau aneh sih nggak mau ngambil pusing ya. Dengan banyaknya orang dengan berkembangnya ya selawat, banyak qasidah. Orang baca qasidah aja, baca selawat, ya kita alhamdulillah bersyukur gitu. Adapun misalkan dia nadanya atau misalkan rumusannya kurang tepat, ya nanti tinggal diperbaikin. Yang penting ya dunia selawat ini semakin berkembang pesat begitu kalau aneh gitu. Ya misalkan ada yang tadi yang bilang bahasanya remix kan dirubah misalkan liriknya ya bagi aneh sih sah-sah aja. Bebas kalau nggak ada larangan untuk qasidah. Nggak ada larangan untuk qasidah, iya. Benar. Nggak berasa kopi kita udah mau habis nih. Iya emang. Emang di setting ini selesai segmen nih. Habis. Ya. Kopi ini gimana rasanya Bang? Pilion. Alhamdulillah, Pilion. Ajib. Enak di sini sih. Tempatnya. Aneh udah lama nih nggak kontrol ini. Oh gitu. Kamu punya siapa? Bukan punya. Makanya Bu. Buat apa ya bukan bunyi kontrol? Aneh nggak kontrol emang bukan punya gua. Makanya aneh kontrol. Iya. Sama kayak di sana sawah juga aneh jarang banget liatin. Oh gitu. Sawah di Bogor. Berapa hektar? Berapa hektar? Ada 2 hektar. Punya antum? Bukan punya. Makanya aneh nggak ngeliat-liatin. Iya. Ya, mungkin yang kalau nanya-nanya kopi apa kita kalau syuting di mana kemarin kan tempatnya asik tuh, sekarang juga asik nih di Pilion. Jadi doain nih jamaah nih kita untuk tempat boleh sharing juga, mungkin antum jamaah punya rekomendasi tempat yang bagus spotnya gitu buat kita syuting gitu, buat acara barbecue ya boleh di komen di kolom komentar YouTube. Atau di Instagram. Oke. Nah gitu. Mungkin untuk sebagai penutup kali ya Bang ya. Bisa kita dengerin lagi nih. Bang Kolbi bawain Man Ana. Man Ana versi yang kita yang asli. Versi awal. Semuanya asli kok. Ayo silakan Bang Kolbi Man Ana. Iya. Man ana laulakum كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Nah, kalau mau panjang lagi ya hadir majelis. Iya. Nanti
mau panjang-panjang lagi hadir. Iya, hadir deh. Waktunya terbatas. Waktunya terbatas juga Maghrib nih, sampai udah mau dibuka nih. Ya, jadi makanya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin yang masih belum tahu nih history dari qasidah Man'ana, qasidah selanjutnya yang sempat menggolbi apa namanya aransemen, yang kulik. Yang menariknya emang kuliknya itu bukan di gunung, bukan di gunung, pantai, iya. tapi kuliknya di atas motor. Di atas motor gitu. Nah, itu dia. Jadi orang yang kreatif, orang yang berinovasi itu bukan terpatok sama tempat, Iya, betul. Dimanapun pasti dia bisa. Insya Allah asal bisa. punya kemauan. Punya kemauan, betul. Nah, gitu dia. Mungkin cukup sekian untuk episode ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Barbecue Bincang bareng Golbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.